Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 10 SMA Negeri 3 Brebes, kelas 10 IPA, kelas 10 IPS, dan kelas 10 Bahasa. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Ini adalah pertemuan pertama kita di pelajaran sejarah Indonesia. Meskipun kita belajar dengan metode pembelajaran jarak jauh, tetap tidak mengurangi semangat belajar kita ya. Nah, sebelum kita belajar sejarah Indonesia di semester pertama kelas 10 ini, perkenalkan dulu, saya guru pengampu sejarah Indonesia, Rizky Windy Kartika SPD, itu nama saya. Anak-anak bisa memanggil saya Bu Windy, ya. Nanti di semester pertama ini, saya akan mengampu pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10 di IPA, IPS, dan Bahasa. Kemudian, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku, kalian sudah semangat ya, meskipun kita sedang dalam pandemi, tapi jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, patuhi anjuran pemerintah, terapkan protokol kesehatan agar kita tetap sehat dan bisa melalui pandemi ini, serta nanti agar keadaan cepat pulih kembali dan kita berjumpa di sekolah kembali seperti biasanya. Anak-anakku kelas 10 SMA Negeri 3 Brebes. Sebelum pelajaran dimulai, materi saya sampaikan, kalian siapkan dulu ya alat-alat untuk mengikuti pelajaran ini. Siapkan buku catatan, kemudian alat-alat tulis, kemudian apa yang diperlukan untuk mengikuti pembelajaran, serta buku-buku penunjang yang kalian punya untuk pelajaran sejarah Indonesia, silakan dikeluarkan dulu ya. Untuk materi pertama di kelas 10 sejarah Indonesia ya, kita akan mempelajari mengenai manusia dalam perspektif sejarah. Nah, apa saja materi yang ada di dalam tema ini? Nah, kita sebelum kita ke materinya, kita pelajari dulu ya. Kita harus tahu dulu apa arti dari kata sejarah Arab, yaitu syajarotun, yang artinya adalah pohon atau keturunan atau silsilah ya. Kemudian dari bahasa lain ada bahasa Inggris yaitu history yang artinya masa lalu atau masa lampau umat manusia. Kemudian bahasa Yunani historia yang artinya belajar. Kemudian bahasa Jerman Geschichte ya, gitu. Maaf kalau saya salah membacanya karena saya tidak begitu mahir bahasa Jerman. Itu yang artinya sesuatu yang telah terjadi. Ya. Tapi secara umum kita bisa melihat di sini pengertian sejarah secara umum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Ya, jadi apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan manusia, peristiwa yang sudah terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu, itu adalah pengertian dari sejarah. Tuh ya, secara umum. Kemudian sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu dulu sumber-sumber sejarah. Nah, di sini sumber sejarah itu ada sumber lisan, ada sumber tertulis, ada sumber benda atau artefak. Apa saja pengertian-pengertian dari sumber-sumber tersebut? Next, kita lihat di sini. Nah, ini sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber yang diperoleh dari penuturan yang terlibat atau yang menyaksikan sejarah. Di sini dibagi dua sumber lisan. Ya, sumber lisan bisa dari pelaku sejarah, bisa juga dari saksi sejarah.
Artinya, jika kita mau mengetahui peristiwa sejarah, kemudian kita mau mencari sumbernya, yaitu sumber lisan, kita harus melakukan wawancara. Ya, nah wawancara ini kepada siapa? Bisa kepada pelaku sejarah atau saksi sejarah. Pelaku sejarah itu siapa? Pelaku sejarah itu adalah yang mengalami sendiri peristiwa tersebut. Kalau saksi sejarah, kalau saksi sejarah itu adalah saksi pandangan mata atau orang yang menyaksikan langsung, orang yang berada langsung pada peristiwa tersebut atau peristiwa sejarah yang terjadi. Ya, bukan orang yang mengalami tetapi orang yang menyaksikan. Nah, di situ bisa kita jadikan sumber sejarah. Itu ya. Next, kemudian yang lain adalah sumber tulisan. Nah, di sini ada pengertiannya sumber tertulis atau sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa masa lampau yang disampaikan secara tertulis. Nah, keterangan yang disampaikan secara tertulis ini bisa ditulis di mana saja ya. Kalau orang masa-masa kerajaan itu biasanya kan ada prasasti. Prasasti itu kan ada tulisannya. Biasanya itu huruf Pallawa, bahasanya Sanskerta, dan ada huruf-huruf yang lain juga. Nah, itu tulisan, tapi tulisannya di benda. Nah, apa saja yang ada hubungannya dengan tulisan itu namanya sumber tertulis itu ya. Bisa di batu, bisa di gua, bisa di tembok, bisa di kertas, dan lain sebagainya. Itu namanya sumber tertulis. Nah, dari sumber tertulis itu bisa kita dapatkan informasi. Nah, informasi misalkan di sini ada proklamasi ya. Di situ ada teks proklamasi. Apa yang dapat kita temukan dari teks proklamasi tersebut? Nah, kita bisa temukan informasi dari teks proklamasi ini. Nah, ini kan bunyinya kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dan seterusnya itu ya. Kita bisa mendapatkan dari sumber ini bahwa pada tanggal 17 Agustus 45 itu diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh siapa? Oleh wakil-wakil bangsa Indonesia, oleh Soekarno-Hatta. Ya, di sini kita bisa peroleh informasi tersebut. Itulah yang dinamakan dengan sumber lisan. Jadi dalam sebuah tulisan itu kita bisa menemukan sebuah informasi sejarah. Begitu ya. Kalau pada masa sekarang ini, kalian bisa melihat sumber tulisan, kemudian prasasti juga ada. Kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Masjid Agung Brebes ya. Masjid Agung Brebes, di situ kalian menjumpai ada sebuah prasasti yang ada di tembok, itu tulisannya adalah Masjid Agung Brebes diresmikan oleh siapa kayak gitu ya, oleh Bupati Brebes atau siapa, kemudian ada tanda tangannya pada tanggal sekian. Nah, itu juga termasuk sumber tertulis. Dari situ kita bisa memperoleh informasi kapan masjid itu diresmikan, oleh siapa masjid itu diresmikan. Begitu ya, itu adalah sumber tulisan atau sumber tertulis. Tuh contohnya. Kemudian sumber berikutnya adalah sumber benda atau artefak. Ya. Sumber benda atau artefak adalah sumber-sumber yang berasal dari benda kebudayaan. Kebudayaan manusia pada masa lalu. Ya, di sini ada contoh-contohnya. Artefak-artefak contohnya adalah Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan ini adalah candi yang sangat megah yang dulu dibangun pada masa dinasti Sanjaya. Pada masa kerajaan dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Ya. Kemudian ada Nekara, kemudian ada kapak dan lain sebagainya. Itu adalah benda-benda atau artefak hasil kebudayaan pada masa zaman itu. Ya. Kalian ingat ya, pengertian dari kebudayaan itu adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Ya, jadi kebudayaan masa lalu itu ya, kalau zaman batu itu ada alat-alat yang terbuat dari batu.
zaman perunggu juga ada alat-alat yang terbuat dari perunggu dan lain sebagainya. Jadi alat-alat atau benda-benda yang dihasilkan pada zaman itu. Begitu ya anak-anak. Nah, kemudian selanjutnya adalah ruang lingkup sejarah. Nah, di sini ada sejarah sebagai peristiwa. Ada sejarah sebagai kisah, ada sejarah sebagai ilmu, ada sejarah sebagai seni. Yang pertama adalah sejarah sebagai suatu peristiwa. Ini ada ciri-cirinya. Sejarah sebagai suatu peristiwa itu ada yang pertama unik. Ya, unik itu artinya apa? Berbeda dari yang lain. Ya, kemudian penting, sifatnya penting. Nah, penting itu seperti sekali terjadi, kemudian selalu diingat oleh manusia, ya peristiwanya. Kemudian abadi, ya itu ciri-ciri sejarah sebagai suatu peristiwa. Nah, selanjutnya ya nanti kalau misalnya kalian bingung, kamu bisa menulis di kolom komentar pertanyaannya atau apa yang kira-kira belum jelas dari penjelasan saya, ya. Bisa kalian tulis di komentar di bawah, jangan lupa disertai nama dan kelas. Nanti pada pertemuan berikutnya akan saya bahas pertanyaan yang kalian ajukan tadi. Selanjutnya adalah konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, di sini ada yang namanya konsep berpikir kronologis. Apa sih cara berpikir kronologis? Kemudian apa sih cara berpikir diakronis, sinkronis? Nah, next kita akan pelajari. Yang pertama adalah konsep berpikir kronologis. Kronologi itu berasal dari kata kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Kronologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang waktu. Kronologi dalam sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi. Ya, peristiwa yang urut itu namanya kronologi atau kronologis. Jadi kalian berpikir yang namanya kronologi, kata kronologi itu artinya urut atau runtut, ya. Urut atau runtut, urutan, ya itu adalah kronologis. Jadi yang namanya peristiwa sejarah itu ya dari awal, kemudian prosesnya bagaimana, kemudian ada akhirnya. Ya, itu urut, tidak bisa loncat-loncat seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah konsep berpikir diakronis. Diakronis artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu yang berurutan. Diakronis bersifat memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Sejarah mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu. Dari waktu A sampai dengan waktu B. Ya, jadi berpikir secara diakronis, kronologis itu adalah secara urut berdasarkan waktunya. Begitu ya. Nah, ini contohnya konsep kronologis dan diakronis. Nah, ini adalah timelines atau garis waktu ya. Ini garis waktu masa sejarah Indonesia. Kalau kita lihat di sini, ini adalah tahun 0 tahun Masehi ya. Ini adalah 600 tahun. Antara kurun waktu dari 0 tahun sampai 600 tahun adalah masa masa kerajaan Kutai dan masa kerajaan Tarumanegara. Ini masa kerajaan-kerajaan Hindu ya, di mana Kutai ini kan berdiri pada abad ke-5 sampai ke abad ke-6 Masehi. Artinya apa? Sebelum tahun 600 Masehi. Gitu ya. Kalau bicara abad berarti ini abad ke-6 karena satu abad itu kan terdiri dari 100 tahun ya, gitu. Kemudian pada abad ke-6 sampai dengan abad ke-13 atau antara waktu tahun 600 Masehi sampai tahun 1300 Masehi itu adalah masa Sriwijaya, masa kerajaan Sriwijaya dan masa kerajaan Singosari. Kemudian pada tahun 1300-an itu masa Majapahit, kemudian pada tahun 1500-an itu adalah masa kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak, Kerajaan Samudra Pasai, Mataram Islam, dan lain sebagainya. Kemudian
ini tahun 600 ya, 1600-an itu masa kerajaan Aceh, masa kerajaan Makassar dan Mataram. Kemudian pada 1700-an atau abad ke-17 itu masa VOC ya. Tahun 1808 itu masa Dendles ya. Kemudian tahun 1811 itu adalah masa pemerintahan asing. Kemudian pada tahun 1816 itu adalah zaman Belanda. Kemudian pada 1942 itu adalah zaman Jepang, penjajahan Jepang. Kemudian tahun 1945 itu adalah masa Republik Indonesia sampai dengan sekarang. Kalau pada saat 1945 sampai dengan sekarang itu bisa diuraikan lagi, diurutkan lagi. Misalkan pada tahun 1960-an ya, itu ada demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Kemudian ada setelahnya itu ada orde baru ya. Kemudian pada 98 itu ada orde reformasi sampai dengan sekarang. Nah, itu adalah urut dalam waktu. Itu namanya konsep kronologis dan diakronis. Gitu. Paham ya anak-anakku? Selanjutnya, ini adalah konsep kronologis dan diakronis. Contohnya, pada saat peristiwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Contohnya, ini adalah urutan ceritanya, ya, urutan ceritanya. Jadi pada saat bulan Agustus, ya, Jepang menyerah kepada sekutu. Karena apa? Karena ada peristiwa pengeboman kotanya, yaitu tanggal 9 Agustus ya, di Hiroshima dan Nagasaki. Ya, secara berurutan itu dibom atom oleh sekutu yang menyebabkan Jepang itu menyerah kepada sekutu. Jadi Indonesia itu pada saat itu ada pada masa vacuum of power ya, atau masa kosong dari kekuasaan, sehingga golongan pemuda pada saat itu mendengar bahwa Jepang menyerah itu memaksa pada golongan tua untuk memerdekakan Indonesia pada saat itu juga. Tetapi ternyata golongan tua itu kurang setuju karena itu terkesan buru-buru ya. Padahal pada saat itu golongan tua itu memang sedang merencanakan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari kedua pendapat yang tidak sejalan itu antara golongan muda dan golongan tua, kemudian terjadi peristiwa penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Sebenarnya ini bukan peristiwa penculikan, ya. Hanya nama lain saja. Sebenarnya ini adalah peristiwa diamankannya Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Diamankan dari apa? Agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Seperti itu. Kemudian setelah dari Rengas Dengklok, kemudian ada kesepakatan dari golongan tua dan golongan muda tanggal 16 Agustus malamnya, kemudian disusun teks proklamasi ya di Rumah Laksamana Maida. Kemudian setelahnya keesokan harinya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, kemudian diproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Jadi peristiwa ini urut ya anak-anakku, dari mulai Jepang menyerah, kemudian dari peristiwa Rengas Dengklok hingga saatnya ada peristiwa proklamasi. Itu adalah peristiwa yang urut. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah konsep sinkronik. Kalau tadi konsep kronologis itu adalah waktu, penekanannya pada waktu yang urut. Kalau konsep sinkronik adalah mempelajari peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu pada kurun waktu tertentu saja. Ya, ini adalah ciri khas dari ilmu sosial. Kurun waktu tertentu saja, tetapi cara berpikirnya adalah melebar dalam ruang. Ruang yang dimaksud di sini adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah itu, ya, serta mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Nah, contohnya begini, ada sebuah cerita mengenai tragedi G30 SPKI terjadi pada tanggal 1 Oktober. Pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan 7 jenderal tentara dan beberapa orang lainnya. Soeharto pada saat itu diperintah untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Soekarno. Soekarno berhasil menuju Istana Presiden di Bogor. Soeharto bersama pasukan yang ia pimpin
berhasil mengambil kontrol semua fasilitas yang sebelumnya direbut oleh pelaku G30S PKI. Berdasarkan cerita ini, itu tidak terlalu mengurutkan dalam waktu ya, tetapi melebar dalam ruang. Jadi yang ditekankan di sini adalah ruangnya atau tempat terjadinya peristiwa. Begitu ya. Nah, cara berpikirnya seperti ini, peta konsepnya. Kalau diakronis atau kronologis itu waktu. Waktunya itu urut ya, urut memanjang, urut. Nah, sedangkan kalau sinkronik itu adalah ruang atau tempat terjadinya peristiwanya itu melebar. Ditekankan adalah ruangnya. Kalau sinkronik, ya. Jadi ruang di sini itu artinya tempat terjadinya peristiwa sejarah. Ya, diakronis itu waktu, sinkronik itu ruang. Begitu, ya, kata kuncinya. Ingat-ingat, sinkronik itu ruang, diakronis itu urut waktunya. Begitu ya. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai konsep ruang dan waktu dalam sejarah secara rinci pada pertemuan berikutnya. Nah, anak-anakku, kalau pada pembahasan kita yang cukup singkat ini kalian kurang paham atau ada sebuah kalimat atau penjelasan saya tadi yang kurang dipahami, boleh silakan kalian tulis dalam komentar pertanyaannya, apa yang kurang paham. Tuliskan nama, kemudian kalian tuliskan kelasnya, nanti akan saya bahas pada video berikutnya. Begitu ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, nanti akan saya kasih tugas tambahan agar kalian bisa belajar mandiri di rumah dan mencari sendiri nanti via WA ya. Di grup nanti akan saya tambahkan mengenai materi-materi tambahan dan file-file yang yang nanti akan kalian baca untuk mendukung pembelajaran materi ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.